Kita semua kan memiliki profesi ya, tapi juga sehari-harinya kita kan konsumen. Kita nggak luput dari berbagai macam penawaran sebagai konsumen. Kadang-kadang dikontak sama telesales, atau juga bahkan SPG, offline sales, dan sebagainya. Nah, sayangnya berbagai macam teknik sales seringkali jadi blunder. Nah, benar ada yang berhasil gitu ya. Teman-teman sales mungkin lebih tahu jawabannya, tapi nggak sedikit yang justru menghancurkan brand reputation. Maka dari itu seringkali kan orang sales sama orang marketing suka berantem. Sales itu short term, wah ini target-target, sementara orang marketing mikirnya long term. Nah, apa aja itu dan harus gimana kita bahas sekarang. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Rasanya nggak ada dari kita yang nggak pernah dihubungi sama telesales ya, atau telemarketing, apapun itu istilahnya gitu ya. Entah jualan kartu kredit, pinjol, KTA, asuransi, paket liburan, apapun itu ya. Nah, ada sebuah survei di Amerika yang membuktikan bahwa upaya untuk menjual tersebut melalui telesales ini ternyata lebih banyak gagalnya ketimbang berhasilnya. Gagal di sini bukan hanya dari seberapa banyak yang menolak, yaitu gagal juga, tapi yang lebih besar lagi adalah yang lebih gede gitu, yang reputasi ke brandnya lebih rusak. Jadi kalau cuma gagal karena nggak dapat sales, ya itu kan cuma ya udahlah, kalau nggak dapat ya balik ke nol aja gitu ya. Nah, masalahnya ini jadi negatif gitu, karena brand reputasinya jadi rusak. Banyak yang jadi benci dengan brandnya. Makanya kalau teman-teman pernah ke Amerika, terus habis itu lagi naik mobil atau lagi bareng sama teman orang Amerika, terus ada tiba-tiba dia bisa angkat telepon, halo gitu kan, terus habis itu dia langsung matiin. Jadi di sana udah sebegitu terbiasanya untuk menolak, bahkan tanpa ngomong langsung matiin aja udah. Dan telesalesnya juga udah ngerti gitu loh. Kalau kita di Indonesia masih agak nggak enak, dilayanin dulu harus dengan siapa dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi balik lagi, kalaupun kita terganggu sama telesales, terus kalaupun pada akhirnya kita masih bertahan sama brandnya, padahal kan katanya negatif gitu, kok masih bertahan gitu ya? Bisa jadi bukan karena bukan karena dia tidak merasa terganggu, tapi lebih karena antara dia nggak punya opsi gitu ya, opsi brand lain, produk lain gitu ya, atau bisa juga proses berhentinya sulit gitu ya. Kayak contoh, nutup kartu kredit itu kan perlu effort. Bahkan minta nama kita dikeluarin dari daftar telesales saja perlu effort. Telepon harus minimal 5-10 menit gitu ya. Ketemu mesin dulu, masukkan tanda pagar dan lain sebagainya. Akhirnya orang yang memilih untuk ya sudahlah gitu ya, nggak mau ini gitu ya, terus akhirnya juga ya jadi ya sudahlah itu tadi, jadi kayak udah deh biarin deh gitu ya. Tapi tetap brand reputation terciderai akhirnya, dan itu disayangkan sekali karena bukan cuma konsumen dan brand yang rugi, tapi juga pekerja telesales jadi kesulitan untuk closing. Nah, penyebabnya itu paradoks. Di satu sisi banyak dari telesales yang kurang punya kemampuan improvisasi ya, sehingga harus dituntun dengan skrip baku kayak seolah-olah robot gitu ya. Kenapa saya pede bahwa ini scripted? Karena polanya selalu sama. Saya yakin ya, walaupun saya bukan orang sales, tapi saya juga pernah bertanggung jawab terhadap sales, dan skrip itu yang akhirnya membuat ini jadi terbaca dan akhirnya jadi bisa diantisipasi orang. Nah, ada beberapa skenario di sini yang sering kali digunakan yang kita mau bahas dari sisi marketing, behavioral science, dampaknya apa sih gitu ya. Yang pertama adalah menyebut nama lengkap. Setiap orang tuh punya nama panggilan. Contoh, nama lengkapnya Ignatius Untung Surapati, panggilannya Untung gitu ya. Tidak ada orang yang telepon saya manggil nama lengkap. Halo, bisa saya bicara dengan Bapak Ignatius Untung Surapati? Jadi dari sana saya udah tahu bahwa ini pasti telesales yang telepon. Karena kalau dia tahu saya, dia pasti akan langsung bisa bicara dengan Bapak Untung atau bisa bicara dengan Untung gitu ya. Nah, detik itu juga saya bisa nebak antara dia satu telesales atau kemungkinan kedua penipu nih. Gitu. Artinya dia bukan orang yang kenal saya. Nah, paradoksnya adalah karena SOP mereka harus memastikan identitasnya sesuai, makanya harus dibaca lengkap. Kalau ngomong cuma Untung aja kan banyak nama Untung se-Indonesia. Tapi di sisi lain itu bikin telesales jadi mudah dikenalin. Dan ketika dikenali jadi diantisipasi, konsumen akan mengantisipasi harus gimana nih. Walaupun ngerti, nggak selalu bisa tebak nama panggilan. Contoh misalnya ada orang namanya Arif Iman Suryana. Panggilannya Arif atau Iman, kan kita nggak tahu. Jadi kalau mau nebak agak sulit gitu ya. Nah, tapi dari behavioral science perspektif, pertama, manusia itu punya goal untuk survive.
Maka dari itu ketika ketemu orang nggak dikenal atau orang yang dianggap mengancam, maka kita jaga-jaga. Defense mekanismenya naik, makanya ketika ketemu orang baru kita jaim, nggak jadi diri sendiri. Tiba-tiba kok ini orang kok jadi pendiam, kok jadi resmi banget, formal dan sebagainya. Ketika masuk secara resmi dan formal, jadi ketebak bahwa ini pihak yang wajib diwaspadai, maka defense mechanism pun naik. Dan ketika berulang-ulang dilakuin, akhirnya kita pun seolah-olah dilatih oleh si telesales ini untuk mengantisipasi. Nah, sales leader harus cari cara supaya defense mechanism ini nggak naik, atau setidaknya tidak dalam posisi super siaga sehingga telesalesnya bisa masuk. Kan gitu ya. Nah, skenario kedua yang sering juga adalah salah satu teknik yang udah berulang kali dipakai untuk memframing pesan sebagai keistimewaan. Halo, bisa bicara dengan Bapak Ignatius Untung. Selamat ya Pak, Anda terpilih gitu ya. Sekilas ini sejalan dengan prinsip behavioral science, yaitu kasih pleasure, Bapak terpilih gitu ya. Ini kan pleasure. Tapi balik lagi, ada prinsip behavioral science lain yang juga yang prinsipnya adalah sense making. Orang akan berpikir, kalau saya terpilih, lalu Anda tuh siapa berhak milih saya? Kalau Anda milih saya, lalu apa artinya saya nggak bisa milih untuk nggak pakai kesempatan ini? Seolah-olah kita sebagai konsumen jadi inferior, nggak bisa milih. Apalagi yang milihnya adalah Bapak terpilih untuk memanfaatkan dana murah, Pak. Murahnya tuh berapa? Bunganya sekian, Pak. Masih bayar bunga kan? Iya. Lah, apanya yang terpilih gitu kan? Ini mah bukan terpilih. Ini kalau terpilih itu kan seolah-olah istimewa. Ini malah jadi nggak istimewa gitu. Belum lagi, apakah kita terpilih untuk sesuatu yang benar-benar bawa pleasure? Terpilih kok untuk dapat pinjaman yang kita nggak butuh gitu ya. Nah, prinsip behavioral science-nya benar baiknya ketika kita menawarkan sesuatu kasih pleasure. Tapi pleasure cuma akan jadi pleasure ketika relevan. Pleasure itu bukan dari terpilih aja, tapi terpilih untuk sesuatu yang kasih kita pleasure. Nawarin sesuatu yang nggak relevan itu bukan pleasure, gitu ya. Misal contoh gitu, kita telepon, selamat Anda terpilih mendapat pembalut gratis umur hidup yang cuma boleh dipakai oleh Anda. Tapi yang terpilih cowok kan nggak relevan. Pembalut gratis lumayan kasih pleasure, hemat gitu ya. Kalau itu kebutuhan kita, kalau enggak ya bukan pleasure, gitu. Nah, skenario ketiga apa? Beberapa telesales berusaha menurunkan defense mechanism dengan pesan yang terkesan nggak agresif. Di package sebagai informasional, baru jualan. Selamat pagi Bapak, mau cek apakah Bapak sudah mengaktifkan akun di aplikasi Bapak. Nanti untuk klaim dan monitor pembayaran bisa dilakukan lewat aplikasi ya Pak. Nah, terdengarnya kan halus ya, seolah-olah mau menginformasikan. Dan seketika kita nggak menganggap ini sebagai ancaman, defense mechanism turun, orang nggak mengantisipasi, sayangnya ini scripted gitu kan. Abis itu kan orang jualannya. Dan ketika scripted dilakukan berulang-ulang oleh berbagai telesales terhadap customer yang sama bahkan gitu ya. Nah, dari sisi behavioral science, balik lagi otak manusia belajar dengan repetisi. Makanya kalau belajar sesuatu selalu diulang-ulang gitu ya. Begitu juga dengan cara ini. Ketika begitu konsisten diulang-ulang pada konsumen yang sama, maka mereka mulai bisa mengenali dan mengantisipasi. Dan akhirnya bukan cuma sekedar gagal untuk nurunin defense mechanism itu, tapi bahkan kasih clue untuk konsumen siap dengan jurus penolakan yang manjur gitu. Nah, selanjutnya lagi ada kasus. Salah satu kebiasaan yang juga dilakuin oleh banyak telesales. Dia nyerocos terus, nggak dikasih celah untuk komen. Ngomongin produk, nulis segala macam, ketika udah dapat kesempatan untuk bicara, biasanya diawali dengan kata, ada apa ya Mbak? Kan kita biasanya begitu ya. Maka mulai deh si Mbak telesales ini nyerocos. Entah dia udah hafal karena udah berulang-ulang kali, atau memang dia baca skrip. Seolah-olah goalnya adalah nyelesain produk nulisnya dulu tanpa kasih kesempatan untuk dipotong. Nah, logikanya memang kelihatannya make sense. Kalau konsumen lihat value-nya, harusnya kan akan tertarik. Kalau keburu dipotong sebelum ceritanya selesai, value-nya belum tersampaikan, sehingga sulit untuk masuk dan closing. Selain itu, value itu kan nggak bisa dipaksain. Bukan berarti ketika produk knowledge dijelaskan secara tuntas, lalu value-nya terdeliver. Gitu. Karena value itu juga relevan, spesifik, orang per orang. Jadi mau disampaikan semua, kalau nggak relevan ya nggak ada value-nya. Sama kayak contoh pembalut gratis tadi untuk laki-laki. Bahkan ketika pesannya tersampaikan semua secara lengkap, ya nggak ada value-nya. Nah, dari sisi behavioral science, ada prinsip bahwa you have to sell yourself before your product. Jual diri dulu, baru bisa jual produk. Kalau masuk udah dengan nggak kasih kesempatan konsumen untuk ngomong, gimana mau jual diri gitu. Maksudnya kita harus build trust dulu. Orang akan lihat, ini telesalesnya menghargai saya nggak? Saya dikasih kesempatan buat ngomong nggak gitu. Kok nggak dikasih kesempatan buat ngomong? Ngomong terus aja nggak berhenti gitu ya. Buat apa saya beli produknya? Saya aja nggak suka sama dia gitu kan. Bahkan walaupun produknya bagus sekalipun, walaupun saya butuh, kalau saya beli dari orang macam gini,
dan ternyata nanti ada masalah di kemudian hari, saya nggak akan didengar. Maka akhirnya saya memilih untuk tidak membeli. Jadi itu ya juga yang harus di-consider ya. Selanjutnya lagi ada salah satu teknik yang juga sering dilakukan oleh telesales adalah create urgency. Nggak dikasih waktu buat mikir, penawarannya cuma berlaku saat ini. Setelah pembicaraan ini kita sudahi, kalau Bapak nggak oke, penawarannya nggak berlaku lagi ya, gitu ya. Nah ini biasanya dilakukan ketika konsumen udah menunjukkan ketertarikan. Maka telesales pun dilatih untuk ngedorong ke closing. Gimana caranya ya supaya dia bisa ambil keputusan sekarang. Nah dengan cara kasih penawaran yang scare atau yang langka dan terbatas, kalau mikir dulu ya nggak berlaku lagi Pak. Jadi harus sekarang kan gitu ya. Nah ini berbahaya juga karena dari sisi behavioral science perspektif gitu ya. Ketertarikan konsumen terhadap penawaran emang kontekstual. Ketika di toko, di depan produknya kita euforia, pengen beli. Kalau kita ambil waktu untuk mikir-mikir, keluar toko dulu, ntar deh mikir-mikir dulu ya. Yang terjadi urgensinya turun gitu. Euforianya hilang karena ketika berhadapan langsung, otak tuh ikut ngebayangin gimana ya enaknya hidup kita kalau kita punya produk ini. Makanya didorong segera. Dan nggak dikit yang berhasil gitu ya. Permasalahannya konsumen juga butuh sense making. Kalau ini produk bagus kok harus diburu-buru ya, orang jadi curiga gitu ya. Jangan-jangan ada yang nggak oke, jangan-jangan ada yang disembunyiin gitu ya. Akhirnya ketertarikan yang udah muncul mendadak berubah jadi kecurigaan. Kan itu yang berbahaya. Terus kasus selanjutnya lagi adalah orang biasanya telesales itu ketika kita menolak, aduh nggak deh mbak, gitu ya, nggak tertarik. Dia biasanya cari tahu problem to solve-nya. Masalahnya di mana ya pak, gitu ya. Salah satu teknik yang juga amat sangat umum adalah cari tahu problem to solve, objection handling ya istilah salesnya. Wah nggak deh mbak, nggak tertarik. Ini kan nggak bisa diselesain kalau cuma sampai sana. Kalau nggak tertarik terus habis itu apa? Maka digalilah alasannya. Apa sih yang mereka bisa bantu untuk atasi? Kalau boleh tahu masalahnya ada di mana ya Pak? Biasanya dia ngomongnya gitu. Nah, harapannya habis itu bisa dibantah dengan penjelasan yang menganulir masalah itu gitu ya. Ini berhasil buat sebagian besar orang karena apalagi orang Indonesia ya, sungkanan begitu tanya masalahnya apa, dia berusaha deh ngomong gitu ya. Selama cara menyelesaikan objectionnya juga masuk akal. Misalnya, Mbak gajian awal saya awal bulan gitu ya. Sementara periode bayar produknya Mbak akhir bulan. Nah kan bisa diselesaikan dengan mindahin periode tagihan atau apapun itu ya. Tapi seringkali solusinya pun juga mengada-ngada dan menguntungkan perusahaannya ya. Gitu ya. Satu hal yang dilupain sama telesales adalah konsumen punya hak untuk nggak share keberatan. Ini yang saya sering pakai juga kalau di telepon. Ketika saya bilang nggak tertarik, terus mbaknya nanya gitu ya. Kalau boleh tahu alasannya apa mbak kenapa nggak tertarik? Saya bilang maaf ya mbak, saya nggak punya kewajiban untuk jelasin keberatan saya. Udah selesai. Skakmat nggak bisa dijawab gitu ya. Nah, secara behavioral science, objection handling adalah kesempatan karena konsumen pasti mau dicariin solusi. Kenapa enggak gitu ya? Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, objectionnya ini jadi penghalang ketertarikan atau emang dia udah nggak tertarik. Kalau sudah tidak tertarik, maka artinya product market fit issue bahwa produknya nggak relevan, offernya nggak relevan. Sehingga cara untuk nyelesain masalah apapun nggak bisa merubah keputusan, which ya nggak mungkin juga gitu. Telesales nggak punya kuasa untuk merubah produk karena memang ya produknya udah dikasih. Nah gimana kalau sebenarnya tertarik tapi ada halangan bahwa ya kayak misalnya tadi masalah penagihan dan sebagainya, kan ada kesempatan. Tapi telesales juga harus berangkat dari genuine interest untuk bantu, bukan untuk jualan. Kebanyakan telesales ini kesalahan paling besar dari orang-orang sales adalah fokus untuk jualan, untuk mencapai target ketimbang kasih solusi, ketimbang objection handling. Nah manusia yang juga konsumen gitu ya, termasuk konsumen punya kemampuan untuk merasakan ini dia sebenarnya orang ini mau bantu saya atau mau jualan aja sebenarnya. Kalau nggak genuine pasti kerasa dan ketika kerasa nggak genuine maka dia akan ngeblok gitu ya. Nah satu hal lagi yang juga sering digunakan adalah teknik yang sering dipakai dan sering patah adalah kasih solusi yang ngaco, sarannya nggak masuk akal. Misalnya nawarin KTA, bunga spesial nih Pak 0,69% per bulan, kan kurang lebih 8% per tahun. Terus kita jawab, wah saya nggak ada kebutuhan Mbak, malah saya lagi ada uang nganggur gitu ya. Terus telesalesnya biasanya nanggepin dengan ide yang nggak masuk akal. Diambil aja Pak, mumpung lagi bunga promo, nanti bisa dipakai untuk investasi atau usaha gitu ya. Nah ini kan ide yang nggak masuk akal gitu. Bank itu tidak pernah menyarankan kita menggunakan dana pinjaman konsumtif untuk keperluan produktif. Karena bunga konsumtif itu lebih mahal. Kedua, usaha apapun itu ada risiko. Sementara pinjaman ke bank, argo jalan terus termasuk ketika bisnis nggak lancar. Jadi sama seperti skenario sebelumnya, manusia punya kemampuan untuk merasakan telesales genuine apa enggak sih dia mau bantu saya. Dan ketika nggak genuine, bahaya. Manusia selalu punya prinsip reciprocity. Lu baik, gue baik, lu jahat, gue juga jahat gitu ya. Dan ketika konsumen merasakan bahwa solusi dari telesales nggak genuine, apalagi kalau sampai tercium bahwa ini cuma
untuk semata-mata untuk menyelamatkan target mereka, ya udah gue pun nggak peduli untuk nolak dengan kasar gitu ya. So learningnya apa? Ini mungkin yang perlu dipertimbangkan ketika sales leader ngedesain script untuk sales ya. Pertama bahwa benar telesales adalah manusia yang nggak konsisten, makanya dibikinin script supaya bisa konsisten. Tapi konsumen juga manusia, punya perasaan, bisa ngerasain, dan otak belajar dari repetisi. Jadi script juga harus diupdate dan harus diperhatiin, konsumen udah terekspos berapa sering nih konsumen yang ini. Kalau enggak, maka akan diantisipasi dan akhirnya nggak akan jalan. Yang kedua adalah selalu sell yourself before your product. Jangan terlalu fokus sama produknya dulu, tapi fokus bangun trust. Trustnya terbangun, maka sisanya akan ngalir. Produknya apapun akan dibeli. Kalau trustnya masalah, produk apapun nggak akan laku gitu ya. Walaupun untuk telesales, untuk membangun trust itu butuh waktu gitu ya. Jadi tidak semudah itu memang. Terus brand juga selalu lebih penting dari sales. Produk laku, kalau dengan merusak brand, maka terlalu mahal. Sales bisa dikejar nanti kalau hari ini kita belum dapat. Tapi brand reputation nggak boleh rusak. Sekali brand rusak, maka sales pun akan lebih susah jualannya. Jangan ngedorong sales dengan ngerusak brand karena pada akhirnya akan berdampak ke sales juga. Gitu. So, untuk penjelasan kali ini ada kuis sebagai berikut. Dan pemenang untuk episode ini bisa dilihat di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.